Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini tadi kan kita udah menyelesaikan kegiatan murojaah ya. Alhamdulillah tadi kita sampai surat Ad-Duha. Nah, untuk kegiatan berikutnya yaitu untuk jadwal minggu ini adalah literasi. Jadi, apa sih itu literasi? Kita bahas mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi literasi itu adalah kegiatan membaca dan menulis. Tapi sebenarnya literasi itu nggak cuma membaca dan menulis aja, tapi juga bisa menyimak atau mendengarkan. Nah, berarti ketika kita mendengarkan dongeng misalnya, itu juga termasuk literasi. Karena kita kan juga menyerap informasi dari apa yang kita baca itu, dari apa yang kita dengarkan itu. Terus itu ya pengertian literasi. Mungkin ada pendapat lain? Nggak ada ya? Bolehkah saya Boleh. mendengarkan drama itu apakah juga termasuk literasi? Bisa termasuk. Karena gini, kan dengan mendengarkan drama itu mungkin akan ada hal-hal yang tersirat di situ, informasi yang tersirat di situ. Ada mungkin motivasi atau hal-hal yang bisa diteladani. Terus ada mungkin juga wawasan gitu. Misalnya kayak drama seputar keagamaan misalnya ya. Nah, kalau kita dengerin kan berarti kita akan menambah wawasan seputar keagamaan. Nah, berarti intinya literasi itu nggak cuma baca, tulis, tapi juga mendengarkan. Berarti sebenarnya literasi itu simpel banget ya. Tapi mungkin emang di generasi saat ini tuh kadang untuk literasi itu kayak berat gitu. Jadi gimana sih? Telepon. Bentar. Oke. Jadi kan literasi itu kadang terasa berat ya, padahal literasi itu penting banget. Kenapa penting? Karena literasi itu adalah ajang untuk kita itu bisa menambah wawasan gitu, menambah ilmu pengetahuan gitu. Nah, pentingnya hal tersebut makanya kita juga sebaiknya menumbuhkan semangat untuk literasi. Nah, kira-kira gimana sih cara menumbuhkan semangat untuk literasi? Nah, yang pertama ya tentunya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya gimana nih kalau hal-hal yang kecil? Jadi bisa dengan cara baca-baca sesuatu yang kita sukai. Kayak mungkin artikel-artikel inspirasi gitu. Misalnya kalau kita tuh suka konten-konten inspiratif, nah kita bisa baca-baca. Nah, jadi terus juga bisa baca novel-novel. Nah, kan novel juga bisa tuh kayak menambah wawasan kita, bisa juga menambah pola pikir kita, bisa jadi lebih baik kayak gitu. Jadi ya bisa aja gitu, makanya dimulai dari hal kecil dulu. Terus tadi sampai membaca artikel yang menginspirasi ya untuk menumbuhkan semangat literasi. Terus selain artikel tadi kan juga sempat disinggung mengenai membaca novel. Karena di novel-novel itu bisa menambah wawasan kita, membuka pola pikir kita dari apa yang terkandung di dalam novel itu. Nah, terus yang berikutnya itu mungkin juga bisa melalui cerpen. Di cerpen-cerpen kan juga ya bisa disebut juga literasi kalau kita membaca itu. Karena di sana juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil atau banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Terus yang kedua, cara menumbuhkan literasi itu mungkin bisa dengan Buku sejarah. bisa melalui buku sejarah. Jadi kalau kita tuh menyukai sejarah gitu, oh jadi gini, kita itu tergantung sama hobi gitu. Jadi kita tuh hobi baca apa? Kalau misal kita itu hobi baca sejarah, ya dibaca aja terus gitu. Karena dengan membaca sesuatu yang kita sukai, itu kita nanti nggak memerlukan paksaan gitu. Lain halnya kalau kita itu baca sesuatu yang nggak kita sukai, misalnya kita tuh benci banget sama kita tuh benci banget sama Inggris atau benci banget sama kimia, sama matematika. Lah, terus kita suruh baca-baca buku kayak gitu, ya males kan gitu. Ini tuh apaan sih gitu. Tapi kalau kita itu punya kesukaan dulu, punya kecintaan dulu lah gitu. Misalnya tentang konten-konten yang berbau sejarah gitu, buku-buku yang berbau sejarah gitu. Jadi pas pertama megang bukunya pun kayak udah seneng. Wah, ini kayaknya menarik nih gitu kan. Atau kalau enggak mungkin buku-buku yang mengandung unsur Islami misalnya. Jadi pas baca itu kayak ya udah dinikmati aja gitu. Nggak akan ada tekanan, nggak akan ada
paksaan di situ gitu. Terus yang ketiga mungkin bisa dengan melatih dengan intensitas yang tersingkat terlebih dahulu gitu. Jadi ya udah sih nggak usah lama-lama dulu gitu. Kalau emang kita mau menumbuhkan semangat literasi, mungkin ya 30 menit gitu dulu. Nanti ya 30 menit kan, kalau udah kebiasaan tuh lama-lama nggak kerasa sendiri kok. Misalnya kita tuh baca sesuatu yang menarik gitu, novel itulah katakanlah. Dan novelnya itu tuh kayak bikin penasaran gitu loh, di part berapa gitu. Duh, nanti gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana? Terus pengen baca terus sampai akhirnya lupa untuk tidur ya kan? Ya, yang suka kayak gitu siapa? Selvi. Ya mangkat. Ini juga orangnya ada ya? Nah gitu. Jadi kadang-kadang tuh ketika kita literasi terus di apa ya, bacaan yang kita sukai, terus dalam sesuatu yang kita sukai, nanti akan nggak kerasa kok gitu. Walaupun pertama kita membiasakan dari waktu yang singkat, tapi lama-lama bisa lama sendiri gitu. Jadi mungkin itu diantaranya cara untuk menumbuhkan semangat literasi. Oh iya, terus juga bisa dengan memanfaatkan berbagai media. Nah, salah satunya ini nih, literasi itu kan nggak cuma dari buku, tapi ini juga ada buku nih, buku kan, ini bisa jadi sumber literasi. Tapi literasi itu tidak hanya melalui buku, apalagi sekarang ya, zamannya udah canggih gitu, teknologi udah semakin berkembang pesat. Jadi kita bisa semakin memanfaatkan teknologi untuk menambah semangat kita, menambah kecintaan kita terhadap dunia literasi. Misalnya gimana nih? Jadi pakai smartphone ya kan? Pasti sekarang kalian juga udah megang smartphone ya kan? Nah, enggak. Maksudnya tuh sudah memiliki smartphone gitu loh. Ya. Jadi kan sudah memiliki smartphone. Jadi dengan smartphone itu kan juga termasuk media yang dapat kita gunakan untuk literasi. Kenapa? Karena di smartphone itu kan banyak banget fitur-fitur yang bisa kita akses untuk mencari bahan-bahan literasi. Banyak banget. Google misalnya. Di Google itu ya tergantung kita gitu. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung kita memanfaatkannya gimana gitu loh. Smartphone itu bisa menjadi hal positif, bisa juga menjadi negatif gitu. Jadi tergantung kita yang memanfaatkannya gimana. Kalau mau positif, ya bisa tuh dengan caranya tuh memanfaatkan ya cari-cari artikel. Sekarang banyak banget ya kalau mau nyari artikel inspirasi, misalnya nih mau di Ayunda, di Wisuda ya kan, di mana tuh Stanford ya keren banget kan gitu. Jadi padahal mau di Ayunda itu penyanyi muda, cantik, berbakat, cerdas pula. Siapa sih yang nggak termotivasi sama itu gitu loh. Lah kalau kita baca itu, misalnya nemu artikel di HP kan dia seneng gitu. Itu menambah literasi kita juga. Kenapa? Siapa tahu. Jadi mbaknya itu memberikan tips gimana sih kok dia tuh bisa S2, gimana sih kok dia bisa wisuda gitu. Gimana sih? Maksudnya gimana sih kok dia tuh bisa melalui tantangannya, apalagi kan dia kuliahnya di luar negeri ya. Terus dia itu kan seorang artis gitu, penyanyi. Terus dia juga pernah main film, tapi dia tuh gak melupakan dunia belajar gitu. Nah dari artikel yang aku baca itu tuh dia suka membaca buku gitu. Terus orang tuanya juga mendidik dia untuk selalu memiliki kecintaan terhadap buku. Jadi emang dia udah kebiasaan gitu. Nah salah satunya itu. Terus dia juga beradaptasi dengan lingkungan yang ada di luar negeri. Karena kan pendidikan yang ada di luar sama yang ada di sini kan ya beda ya gitu. Berarti swasta? Enggak. Di negara lain maksudnya gitu. Negara lain sama di sini kan beda. Seperti itu ya. Iya. Terus jadi ya itu, kita bisa manfaatkan smartphone. Bisa juga tuh nyari-nyari di Google itu jurnal-jurnal banyak tuh. Kalau yang suka baca jurnal, kan jurnal itu kayak semacam penelitian juga ada kan ya. Misalnya kita tuh pengen nyari penelitian tentang meningkatkan motivasi kita terhadap matematika misalnya, atau mungkin dunia psikologi misalnya, ya baca-baca aja gitu kan biar nambah pengetahuan kita gitu. Terus ya nah benar banget e-book ya. Kalau Selvi baca e-book itu jadwalnya gimana? Maksudnya sehari bisa berapa kali? Ada jadwal tersendiri nggak sih? Biasanya kalau baca e-book itu biasanya malam, kalau di waktu luang, apalagi kalau libur itu biasanya digunakan untuk baca e-book. Kenapa sih kok Selvi itu suka baca e-book? Ya, karena tadi kan dia bisa menambah wawasan, juga pengetahuan, walaupun itu novel. Mungkin kalau novel paling kita itu bikin malam, nggak ada faedahnya. Sebenarnya tidak
novel itu banyak informasi dan pengetahuan juga wawasan yang bisa aku dapatin di dalam novel tersebut. Mungkin itu tersirat tapi itu sangat menginspirasi dan malah bisa memotivasi diriku sendiri. Bener banget. Jadi gitu ya. Teman-teman yang lain mungkin yang belum suka baca e-book gitu ya, mulai aja dibacain. Jangan e-book dulu lah, itu terlalu berat ya. Mungkin tadi yang seperti aku bilang, dari hal yang sederhana aja, artikel gitu, mau di Ayunda atau mungkin siapa kayak yang memang menginspirasi gitu. Aku rasa banyak kok orang-orang di luar sana yang menginspirasi. Mungkin TXT juga bisa. Lo boleh baca artikel tentang ibu ya, boleh loh. Di Google tuh banyak banget artikel tentang ibu. Puisi, cerpen, Terus iya banyak banget gitu kan. Terus juga selain baca-baca artikel tuh bisa kita dengerin dari YouTube. Misalnya kita tuh pengen nyari materi tentang apa ya, misalnya sejarah Indonesia, sejarah Indonesia misalnya di YouTube tuh ada gitu. Apalagi sekarang kan pembelajaran daring tuh biasanya banyak banget materi-materi yang diupload di konten YouTube gitu. Jadi itu juga sebenarnya literasi juga kan, sambil dengerin gitu, melihat juga. terus sambil melihat. Terus juga kalau cuma mendengarkan bisa menggunakan Spotify juga banyak. Nah, Spotify juga bisa gitu. Terus mungkin dari YouTube itu atau dari link-link itu bisa di-download juga, disimpan gitu. Nanti kalau kita ada waktu luang dengerin lagi gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ketika baca Al-Qur'an itu juga literasi loh gitu. Iya kan? Karena karena kan sebenarnya kita baca gitu. Kita meluangkan waktu untuk membaca. Selain itu kita juga bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati dan pikiran gitu. Terus itu media-media yang dapat dimanfaatkan, bisa smartphone, bisa komputer atau PC atau ya laptop gitu gitulah. Fisik juga bisa, kayak yang ini yang aku pegang ini, buku gitu. Kalau ini kan buku braille ya gitu, tapi kalau sekarang kan ya braille tuh kalau di dunia kalangan tunanetra emang sih sekarang udah jarang gitu, jarang dimanfaatkan. Apalagi seiring berjalannya teknologi yang semakin berkembang, seiring teknologi yang berkembang dengan waktu gitu. Nah jadi ya bisa manfaatkan e-book tadi itu. Apalagi kayaknya aku pernah tahu ada audiobook deh. Iya. Nah ada kan? Ada. Nah ya itu bagi yang suka mendengarkan sesuatu bisa juga tuh kayak mengakses audiobook. Di sana kan juga enak malah dibacain kan. Iya. Siapa tahu bisa jadi pengantar Kan tidur. juga ada library yang bisa nyari e-book atau audiobook gitu. Nah bener, Tahu. namanya apa ya? Library. Ada. Ini tuh audiobook sama e-book. Lagi nih yang bacain tuh enak gitu naratornya ya. Bisa jadi ajang untuk belajar kita juga. Gimana sih cara baca yang baik? Gimana sih intonasi yang tepat? Gimana sih pemenggalan titik, koma, tanda tanya, tanda seru? Nah itu. Pokoknya tuh literasi tuh banyak banget manfaatnya. Apa aja sih diantaranya? Yang pertama ya seperti yang tadi sempat disinggung, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu ya kan. Kalau buku kan jendela dunia ya. Tapi sekarang nggak cuma buku aja sih, berarti smartphone dengan Waalaikumsalam. Dengan mengakses smartphone itu kita bisa mengetahui dunia luar juga, terus mengetahui peradaban luar juga. Pokoknya banyak deh manfaatnya. Terus yang kedua bisa mengubah pola pikir kita. Maksudnya gimana? Pola pikir kita jadi lebih berkembang dan lebih kritis. Benar banget. Jadi sekarang ini kan diperlukan generasi yang berpemikiran kritis. Sekarang ini kan ujiannya udah diganti sama apa namanya? AKM ya? Assessment apa namanya? Kompetensi. Nah, kompetensi minimum. Nah, itu kan salah satu tujuannya kalau setahu aku kan juga berpikir kritis. Nah, melatih anak gitu, melatih siswa untuk bisa berpikir kritis. Jadi nggak cuma ditentukan dari 3 tahun itu tak, maksudnya cuma dari UN itu tak gitu loh. Itu aja deh. Nah, gitu. Jadi kalau banyak orang Jawa. Kelepasan. Iya. Loh kan aku mudah kan jadi aku pakai bahasa Inggris. Kan ciri khas Jawa itu Iya. kayak gitu. Kan iya, yes. Alright. Oke, next ya. Next Yaswi. Yes. Oke, terus sampai mana kan lupa jadinya sebelah. Sampai kritis. Ya. Kritis. Berpikir kritis. Maksudnya berpikir kritis ya gitu. Jadi ya dengan literasi itu bisa mengubah pola pikir kita. Karena kan kita bisa menambah wawasan, terus dari wawasan itu kayak pikiran kita bisa semakin terbuka. Misalnya kita membaca tentang psikologi anak berkebutuhan khusus.
Di sana mungkin banyak banget dibahas perkembangan anak berkebutuhan khusus, emosinya, sosialnya, karakteristiknya, gitu. Nah, jadi kalau kita baca kayak gitu mungkin bisa ya udahlah menambah pengetahuan kita, oh ternyata anak berkebutuhan khusus tuh punya emosi yang seperti ini ya. Berarti kalau misalnya Statement orang tua salah sama nah statementku selama ini salah dong, tapi ya mungkin kadang-kadang aku ketika berinteraksi ya perlu berhati-hati juga, karena kan setidaknya menjaga perasaannya gitu misalnya, jadi bisa membangun pola pikir kita, bisa membuat pola pikir kita menjadi berkembang, membuat pola pikir kita menjadi lebih kritis gitu. Terus dengan literasi juga akan apa ya, pokoknya membuat dia tuh punya motivasi baru gitu, hidupnya tuh kayak jadi ada inspirasinya gitu. Aku pernah kayak misalnya baca suatu blog gitu, iya jadi literasi kan juga bisa dari kayak suatu blog-blog gitu ya kan, sekarang juga ada akun blog kayak gitu banyak kan ya. Nah itu bisa kayak menjadi bahan inspirasi. Terus juga dari literasi itu bisa membuat kita menjadi bisa berkarya. Apa keterkaitan literasi sama karya? Aku minta pendapatnya dari Mas Slamet mungkin. Ya, Apa kaitannya antara literasi sama bisa berkarya? meningkatkan kecerdasan juga termasuk literasi juga. Bener banget, betul. Kan literasi itu tadi meningkatkan wawasan ya, termasuk kecerdasan juga. Nah kalau potensi kecerdasan kita bisa meningkatkan, ya kita bisa menghasilkan karya-karya baru, kita bisa menulis gitu, apalagi kalau yang suka nulis. Kan tadi dikatakan ya literasi itu bisa kegiatan baca, nulis, menyimak, mendengarkan. Nah berarti ya kita bisa membuat tulisan-tulisan gitu, bisa membuat karya-karya baru, entah itu puisi, yang suka puisi, cerpen, atau mungkin artikel-artikel, esai, itu bisa kita buat dengan referensi literasi-literasi yang kita baca itu, literatur-literatur yang kita baca itu gitu. Pokoknya banyak banget ya manfaatnya, diantaranya itu. Nah semoga dengan adanya pokoknya fasilitas yang semakin berkembang bisa lebih menambah kecintaan kita dengan literasi. Sekarang membaca apa? Oke, sekian ya. Sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena ya sebagai manusia aku juga sadar kalau jauh dari kata sempurna ya. Maaf ya kalau ada kekurangannya. Karena aku sendiri juga masih belajar, terutama belajar untuk menyukai dunia literasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky. Rumah Hebat Fatona. kreativitas tanpa batas.